Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anzalal Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita manusia, terutama nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan, sehingga dengan nikmat Allah tersebut kita kembali melakukan perintah Allah. Dengan kekuatan kita mampu melakukannya, dengan kesabaran kita mampu mengerjakannya, yakni ibadah puasa. Mudah-mudahan dengan keterbatasan yang Allah berikan, terbatas kemampuan dan kekuatan serta kesehatan, hendaknya ibadah yang kita lakukan betul-betul berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringan salam kita doakan kepada Allah semoga dilimpahkan buat arwah junjungan umat, yakni Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena beliau yang telah mengajak kita manusia secara umum, umat Islam secara khusus, untuk selalu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, serta dengan Al-Quran dan hadis beliau kita terarah di dunia dan di akhirat nanti. Kaum muslimin sedang jamaah syiar Ramadan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sri Selatan. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang judul Pelaku Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104, Allah mengingatkan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hendaklah ada segolongan umat di antara kamu yang menyuruh kepada kebaikan, ma'ruf, dan mencegah dari kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jamaah syiar Ramadan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sri Selatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa pelaku amar ma'ruf itu menurut beliau ada 4. Pertama, mukallaf, orang yang sudah baligh atau dewasa dan sudah kenal dengan ketentuan hukum yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita manusia mampu untuk melakukan amar ma'ruf, menyuruh seseorang untuk berbuat kebaikan, dan juga bisa mampu mereka untuk mencegah dari yang munkar. Tetapi lebih diprioritaskan lagi orang-orang yang sudah dewasa, yang tahu kebenaran dan jelas tentang sesuatu yang salah. Yang kedua, orang-orang yang beriman. Jamaah syiar Ramadan, salah satu kekuatan kemampuan kita untuk melakukan amar ma'ruf, untuk mampu mencegah kemungkaran, adalah orang-orang yang beriman. Karena dengan iman mereka mampu memberikan yang terbaik kepada orang yang kita suruh. Karena tantangan, cobaan itu terlalu banyak buat mereka yang akan kita berikan peringatan-peringatan. Sedangkan itu dianjurkan bagaimana seseorang itu bisa memberikan nasihat antara satu dengan yang lain, antara masyarakat dan orang lain. Dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Salah satu dalam ayat itu adalah memberikan nasihat dengan kebenaran dan juga memberikan nasihat selalu sabar
terhadap segala sesuatu yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia itu sendiri. Makanya orang berimanlah yang mampu menyuruh orang-orang untuk selalu berbuat yang ma'ruf, berbuat kebaikan, sehingga mereka nanti mampu mencegah kemungkaran. Karena Rasulullah mengingatkan, apabila kamu melihat kemungkaran, cegah dengan lisanmu. Kalau dengan lisan juga tidak mampu, cegah dengan tanganmu. Itu pun juga tidak mampu, doakan, cegah dengan hati, doakan kepada Allah agar mereka kembali kepada jalan yang benar dari yang selama ini mereka kerjakan yang salah. Kita doakan kepada Allah, semoga mereka beranjak kepada jalan yang benar. Itulah selama-lamanya iman. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, perilaku amar ma'ruf nahi mungkar itu berperilaku baik. Orang-orang yang telah mampu dewasa dalam artian mengenal kebenaran dan kesalahan, kemudian mereka beriman, lalu mereka barengi dengan akhlak yang baik. Karena Rasulullah ketika berdakwah, beliau bukan dengan kekerasan, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan lemah lembut. Ternyata kunci dakwah beliau adalah kelemahan, kelembutan, bukan dengan kekerasan. Di situ ternyata akhlak mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, kata Imam Al-Ghazali, ada kemampuan dan ada kemauan pada diri orang itu untuk menyuruh seseorang berbuat yang ma'ruf, untuk menyuruh seseorang berbuat yang baik, untuk mampu memberikan pencegahan terhadap seseorang untuk melakukan atau untuk meninggalkan kemungkaran yang sedang mereka kerjakan. Kalau orang itu tidak punya kemauan tinggi, tidak punya iman, tidak berakhlak baik, dan belum dewasa, mereka kelemahan untuk mengajak orang lain pasti tidak mampu. Makanya ada keberanian, adanya kemampuan. Bukan kita dengan kekerasan bertulang besi, punya pedang yang panjang. Rasul ketika itu bukan itu kuncinya. Bagaimana beliau mengajak orang lain yang belum paham dengan ajaran Islam, beliau sampaikan ini yang benar, ini ajaran yang benar, ini Al-Quran yang benar, penyempurna dari kitab-kitab yang lain. Mudah-mudahan kita semua termasuk pelaku amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama kuncinya adalah mukallaf, orang dewasa yang telah bisa membedakan kebenaran dan kesalahan. Yang kedua, betul-betul mereka beriman kepada Allah yang diikuti dengan kebaikan serta punya kemampuan untuk melakukannya. Demikian saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah, terutama buat kami menyampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.